Shalom, shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini, dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Mu bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rasa firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Puji Tuhan. Saudaraku, jika kita dapat menjalani hari-hari hingga detik ini dan bisa menikmati berkat-berkat-Nya, itu semua adalah karena anugerah Tuhan semata. Jikalau bukan karena tangan Tuhan yang menuntun dan menopang, kita pasti tidak memiliki kesanggupan untuk menjalani dan melewati hari-hari yang berat ini. Karena itu, kita pun harus berkeyakinan bahwa di hari-hari mendatang, Tuhan pasti tetap menyertai dan terus melanjutkan perbuatan baik-Nya atas hidup kita. Tertulis, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik dan sangat baik, sebab selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anak-Nya. Bapa kita di dalam dunia ini saja tidak akan pernah memberi batu kepada anaknya jika meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bahkan Alkitab menegaskan bahwa berkat yang disediakan Tuhan bagi kita adalah berkat yang selalu baru setiap pagi. Bukan berkat yang sia-sia, apalagi basi. Tertulis, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Inilah janji Tuhan yang harus kita pegang seumur hidup kita, saudara. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, dan rahmat-Nya pun tidak ada habisnya. Puji Tuhan. Mari kita berhenti mengeluh dan bersungut-sungut. Kita ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Sebab pertolongan dan berkat Tuhan pasti datang tepat pada waktunya. Jikalau Bapa kita di dunia pernah dan seringkali mengecewakan anaknya, tidak demikian dengan Bapa di surga. Tidak pernah mengecewakan dan selalu memberi yang terbaik. Justru kitalah yang seringkali mengecewakannya. Ada tertulis, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudaraku, setiap orang diberikan Tuhan kelebihan dan kekurangan. Hal ini Tuhan berikan agar setiap orang tidak merasa rendah diri, tetapi juga tetap belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Setiap kelebihan itu dimaksudkan agar kita dapat hidup sesuai dengan panggilan dan rencana Tuhan, melayaninya dan memuliakannya melalui setiap talenta yang Tuhan berikan. Setiap kekurangan dimaksudkan agar kita memiliki kesadaran bahwa kita hanyalah manusia biasa yang sama dengan yang lainnya, yang tidak hanya memiliki kelebihan tetapi juga kelemahan, yang tidak perlu memegahkan diri karena pada dasarnya Tuhan menciptakan semua orang dengan derajat yang sama di hadapan Tuhan. Namun seringkali dalam kehidupan kita, akibat terlalu sering bekerja keras, kita cenderung berpikir bahwa hal-hal baik yang kita dapatkan dan miliki hari ini adalah hasil keringat kita. Kita merasa karena bersusah payah, berjerih lelah melakukan segala hal
yang terbaik sehingga kita berhasil pada hal-hal tertentu yang dicapai. Saudaraku, memang benar bahwa kerja keras atau jerih payah kita dapat mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Tetapi satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa semua yang kita miliki sampai hari ini hanyalah anugerah Tuhan semata untuk kita. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Samuel 8 ayat yang ke-6 bahwa kemanapun Daud pergi berperang, Tuhan yang memberikan kepadanya kemenangan. Daud menang bukan karena dia cakap berperang, melainkan karena Tuhan ada di pihaknya. Mari saudaraku, kita patut bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kita. Kita ada, kita hidup itu semua karena Tuhan. Untuk itu mari dalam hidup ini kita tinggal di dalam Tuhan dan persekutuan dengan Roh Kudus, sehingga hidup kita senantiasa tetap di dalam anugerah-Nya Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami sadar bahwa hidup kami adalah anugerah semata dari Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mensyukuri kemurahan Tuhan yang kami terima. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari ya Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan lewat tangan-tangan mereka. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu dosa, mari ya Tuhan, lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan, menghadapi pandemi dan dampak yang ditimbulkan di segala lini kehidupan. Mari ya Tuhan, berikan belas kasihan Tuhan, berikan pertolongan Tuhan, sehingga bangsa kami dapat mengatasi setiap permasalahan yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Kami berdoa buat program vaksinasi nasional yang sedang berjalan, Tuhan berikan kelancaran dan kemudahan. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.